Anak muda tanpa keterampilan, anak muda tanpa skill akan kill, akan dimatikan, akan dibunuh dengan sendirinya. Begitulah kira-kira. Halo Sobat Iden, kembali lagi dalam Idialog, Identitas Berdialog, bersama saya Nabila Rifka. Nah, kali ini Identitas berkesempatan untuk mewawancarai salah satu public speaker dan content creator yang saat ini sedang berkiprah di Sulawesi Selatan. Siapa lagi kalau bukan Kak Rizal Jamal. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat Nabila. Nabila ya? Iya Kak, Nabila. betul sekali. Alhamdulillah. Nah, boleh mungkin disapa Sobat Iden yang sedang menonton Kak. Halo sahabat-sahabat Identitas yang lagi menonton. Mudah-mudahan selalu sehat dan pokoknya kalau anu baik jigaskan nih. Asik. Nah, ini juga sebuah kehormatan sih sebenarnya Kak bagi Identitas karena bisa bercengkrama langsung dengan Kak Rizal. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kita bakal ngepoin nih, asik. Sebenarnya bagaimana sih sosok Kak Rizal Jamal ini dalam meniti karirnya sebagai seorang public speaker dan content creator Kak? Untuk pertanyaan pertama Kak, bagaimana sih awal perjalanan karir Kak Rizal setelah lulus kuliah hingga menjadi seorang content creator dan public speaker seperti saat ini? Kalau selalu ditanya soal itu Nabila, maka saya akan selalu jawab semuanya berawal dari kampus. Semuanya berawal dari kampus, startingnya dari kampus, dan di kampus lah saya betul-betul ditempa, diuji mental dan fisik untuk kemudian seperti sekarang. Dan memang perjalanannya tidak mudah, melalui begitu banyak proses, dan saya tahu starting awal saya adalah penuh dengan ketidaknyamanan, sehingga itulah yang selalu kemudian bisa menjadi batu loncatan untuk selalu berkiprah. Nah, jadi awalnya ketika di kampus bergabung di komunitas, gabung di UKM, lalu kemudian memang selama kuliah saya sudah banyak berkecimpung dalam dunia gerakan, dalam dunia kekaryaan, ya kan. Lalu kemudian dikenal pelan-pelan di luar, lalu kemudian setelah itu keluar dari kampus, ternyata tantangannya tidak seperti yang saya bayangkan Nabila. Banyak sekali tantangannya. Akhirnya gara-gara tantangan yang berat itulah, salah satunya tantangannya adalah kita tidak terlalu mendapatkan ruang lebih untuk berkarya di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ekosistem kita nggak terbentuk. Apalagi jenis-jenis atau genre-genre kayak saya yang waktu itu fokusnya di seni pertunjukan. Yang kedua kemudian beralih dari seni pertunjukan ke pertunjukan di dalam bentuk konten. Nah, itu tantangannya itu tidak mudah, cukup susah. Dan alhamdulillah diperkuat oleh niat sehingga kemudian selalu menjadi strong dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Ini perjalanan kurang lebih begitu. Jadi semuanya berawal dari kampus, lalu kemudian startingnya tidak mudah, banyak masalah dan kendala. Salah satunya adalah ekosistem dan juga SDM. Itu sih. Kalau boleh tahu, bagaimana sih awal kakak bisa tiba-tiba berkecimpung di dunia konten kreator gitu? Itu menarik kalau katanya itu Nabila, bagaimana tiba-tiba langsung berkecimpung dalam dunia konten, karena waktu itu setelah saya aktif berkomunitas, gila banget lah, berkreativitas dan sebagainya. Masalahnya adalah karena sebagian teman-temanku ini hilang nih. Nggak ada nih. Jadi maksudku tidak mungkin bakatku yang saya sudah berkorban bertahun-tahun saya biarkan begitu saja hanya karena tidak ada tandem. Jadi saya mencoba bangkit sendiri, mengkreat sendiri, menjahit sendiri, dan mengawali lagi itu memang selesai lagi tidak mudah. Dari panggung memindahkan ke layar handphone itu adalah hal yang butuh kerja keras. Sempat dulu berpikir tuh bagaimana caranya supaya saya bisa berteater, berpuisi, tapi itu di layar handphone. Di handphonenya orang lihat dalam bentuk konten ceritanya. Dan itu awalnya berat sekali karena saya insecure. Saya merasa, nanti ceritai ke orang, nanti pernah bilang orang, kata ternyata anggapanku itu adalah anggapan yang salah dan itu tidak boleh dilakukan oleh teman-teman. Karena justru itulah yang membuat kita tidak maju-maju. Itulah ini. Oh ya Kak, ada nggak sih Kak alasan khusus kenapa Kakak mau menjadi seorang content creator dan public speaker? Sederhana itu Nabila, alasan khususnya adalah karena saya mau kontenku itu berdampak. Saya mau orang berubah mindsetnya gara-gara konten. Saya mau orang bergerak, berubah, lalu mengerjakan hal-hal besar atau mengerjakan hal kecil tapi berdampak besar itu mulai dari konten. Hari ini konten menjadi salah satu peranan penting dalam industri digital. Kalau tidak ada konten, maka apa isi digital kita? Kalau tidak ada konten, apa isi medsos kita? Nah sekarang pertanyaannya konten yang bagaimana dulu? Kan itu pertanyaannya. Jadi konten yang saya mau adalah konten yang betul-betul punya nilai, punya value, dan mampu menggerakkan. Jadi empower people. Jadi menggerakkan orang melalui konten.
Kita ambil contoh misalnya kemarin ketika teman-teman Pandawara Group, ya kan, yang sampah kan, pungut-pungut sampah, itu gara-gara konten menggerakkan orang kan, kurang lebih seperti itu. Cuma saya berawal dari pikiran dulu, anak-anak muda kemudian bisa bergerak, memperbaiki dirinya, dia belajar, dia investasi untuk menghabiskan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu, cari pengalaman seluas-luasnya, dan tambah keterampilan sehingga kemudian koneksi dan relasinya bisa berkembang lebih banyak. Itu tujuan sederhana saya bikin konten. Jadi saya nggak peduli berapa banyak yang nonton, Nabila. Mau Anda like, mau Anda komen, mau Anda share, saya nggak peduli. Dulu saya peduli. Saya peduli bahwa Dede bikin konten supaya viral deh, bikin konten banyak yang komentar deh. Pas tidak ada yang komentar dan tidak viral, kecewa Kak. Dan ternyata itu jelek. Makanya saya ganti niatnya, rubah cepat niatnya, bukan untuk terkenal, bukan hanya untuk cari uang, tapi untuk memberikan dampak. Mungkin 100 orang yang nonton nih, 200 view. Tapi 200 orang ini ada yang tergerak pikirannya, ada yang mau ajak kita kolaborasi, sehingga dia akan selalu terputar menjadi sesuatu nilai yang positif. Betul sekali. Nah Kak, ini ada pertanyaan menarik. Salah satu yang membuat Kak Rizal unik, di setiap sesi speaking itu pasti menyelipkan kayak rima gitu Kak, pengulangan bunyi begitu. Nah, kemudian apa sih yang membuat Kakak terpikirkan untuk menerapkan hal tersebut Kak? Iya. Saya punya prinsip, buatlah sesuatu yang beda, maka kau dianggap ada. Selama kau tidak membuat sesuatu yang beda, maka kau sebenarnya nothing. Dan kekuatan itu adalah passion. Nah, misalnya kayak tadi, misalnya menggunakan rima apa segala macam. Pertama, that's my passion, that's my hobby. Itulah yang menjadi sesuatu yang membuat saya kemudian selalu bangkit. Kayaknya perlu buat begini supaya kita dinotis. Karena kalau kita nggak punya perbedaan, Kakak Nabila, maka kita nggak pernah dilihat orang. Kalau kita mau dianggap ada jika di muka bumi ini, maka bikin kau yang beda. Yang kau bikin yang lebih baik. Bikin kau yang beda. Sama dengan kata-katanya Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa without passion, you don't have energy. Without energy, you have nothing. Kau tidak punya sesuatu. Jadi passion adalah, kalau kau tidak punya passion, itu kau tidak punya energi. Nah, membuat rima itu, karena saya berawal dari anak pantun, anak sastra, itu adalah passionku, dan itu menjadi sebuah energi, dan energi itulah yang membuat kemudian Kakak Rizal alhamdulillah ada sampai hari ini, eksis dalam hari ini, walaupun saya tahu banyak sekali konten kreator di luar sana Kakak Nabila, dari tiap hari, tiap saat, detik dan menit itu banyak sekali konten kreator baru yang muncul, yang kreatif, yang jago-jago, tapi belum tentu dapat kepercayaan dari orang, dan itulah yang mahal. Itu kira-kira. Oh ya Kak, menarik banget nih Kak. Nah, selain sebagai seorang content creator dan public speaker, Kakak juga adalah CEO dari Kreatif Benar, bernama Beda Baik. Beda Baik. Nah, apa sih yang membuat Kakak mendirikan Beda Baik tersebut, Kak? Saya mendirikan Beda Baik karena berawal lagi waktu dari kampus. Apa itu waktu di kampus itu, Nabila? Saya perhatikan sekali tuh orang berlomba-lomba bimbel, orang berlomba-lomba try out, ya kan? Untuk belajar, untuk masuk ke sebuah kampus pilihannya. Kalaupun masuk nilai kampus pilihannya, ya pilih jurusan sesuai pilihannya atau favoritnya. Dan orang rela mengeluarkan banyak biaya untuk itu. Ternyata ketika saya masuk di kampus, yang paling susah memang masuk di kampus. Tapi lebih susah lagi keluar. Karena tantangannya orang di luar kampus itu luar biasa. Jadi kita jangan sampai kita di kampus menjadi menara mercusuar. Hanya tinggi kelihatan tetapi kita keropos di dekat-dekat. Nah itulah yang menjadi inspirasi saya. Ternyata kan anggaplah di UNAS. Di UNAS itu kan ada namanya Job Placement Center. Yang dimana teman-teman yang alumni baru saja lulus atau yang mau lulus itu dipersiapkan pelatihan dunia kerja. Dan menurutku itu yang hilang selama ini, masuk itu yang selama ini tidak tepat sasaran. Orang mau mencari itu. Artinya apa? Orang setengah mati bagaimana masuk di kampus, tapi orang tidak pikirkan bagaimana lebih setengah mati ketika keluar kampus tidak punya apa-apa, tidak punya skill. Bikinlah saya Beda Baik. Bikinlah saya Beda Baik supaya kemudian orang punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan. Itulah, jadi saya pakai itu untuk teman-teman, Anda boleh jurusan apapun, tapi satu yang pasti dunia membutuhkan keterampilan, dunia membutuhkan skill. Youth without skill will be killed. Artinya apa? Anak muda tanpa keterampilan, anak muda tanpa skill akan kill, akan dimatikan, akan dibunuh dengan sendirinya. Begitulah kira-kira. Wah, menarik banget nih. Nah, selain berkarir di bidang content creator Kak dan public speaker juga,
kakak juga berkecimpung ya di dunia politik begitu ya? Bukan sih berkecimpung dalam dunia politik, tapi terlibat dalam dunia politik. Mungkin begitu lebih tepatnya. Oh iya. Karena market saya itu, Nabila, itu politik pemerintahan, bisnis dan pendidikan. Hanya 3 itu. Begitu ya Kak. Oh ya Kak, dengan perjalanan karir yang sudah sejauh ini nih Kak, ada nggak prinsip atau konsep hidup dari kakak yang kakak terapkan dalam diri kakak sendiri? Konsep hidup saya sederhana. Apa itu? Selalu keingin menciptakan hal-hal besar. Dan saya mau gunakan peranku, posisiku, profesiku untuk menciptakan orang-orang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya berlatar belakang dari orang yang selalu dibully, selalu diremehkan dan direndahkan. Justru itu ternyata itu menjadi privilege. Bahwa gara-gara kita direndahkan, gara-gara kita diremehkan, akhirnya besar ruang kita untuk membuktikan. Tapi sekali lagi bukan membuktikan untuk memenuhi keraguan orang. Tapi ingin kita buktikan untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena agak naif rasanya kalau kita hidup dengan ekspektasi orang lain. Makanya prinsipku yang kedua adalah pembuktian adalah jawaban. Ketika orang bertanya kenapa kok begini, apa mau kau bikin? Kita buktikan saja sebagai jawabannya. Ketika ada orang rendahin segala macam, kita buktikan saja sebagai cara menangkisnya. Nah, apapun itu, karena saya adalah orang pengkarya, orang pengkarya itu tidak perlu banyak bicara. Orang pengkarya itu adalah buktikan, sehingga kemudian karya-karyanya lah yang berbicara dengan sendirinya. Siapapun kita, karyalah yang akan berbicara. Tidak perlu kita jelaskan, nanti buka bikin begini. Tapi biarlah karyata yang akan beribut, yang akan berbicara dan dibicarakan oleh orang lain. Itu kira-kira. Ya, oke Kak, nah selama perjalanan karirnya Kak Rizal, ada enggak tantangan atau hambatan yang pernah kakak lalui? Kalau tantangan banyak sekali Nabila. Kalau mau dicerita itu kayaknya lobet ini, kameramu ini. Kalau mau dicerita itu. Tantangannya sih banyak ya. Ada 2 tantangannya. Pertama tantangan dari internal maupun eksternal. Saya cerita yang eksternal. Kalau tantangan eksternal itu ya diceritain, dianggap enten, dia dibilangnya tidak bagus, apa aja pace dan seterusnya. Itu tantangan eksternal. Tapi itu gampang. Anda tutup telinga saja selesai urusan, ya kan? Kenapa manusia diciptakan 1 mulutnya 2 telinganya supaya kita lebih banyak mendengar, ya kan? Tapi kalau kemudian yang kau dengar orang itu sudah kemudian tidak sehat atau membuat kau semakin tidak produktif, ya sudah, kita hanya punya 2 tangan untuk tutup telinga tak. Jangan bikin dengar ke. Itu tantangan eksternal. Tantangan internal ini lebih parah. Tantangan internal itu banyak cabangnya. Yang pertama adalah mood. Karena bahan bakarnya seorang konten kreator itu di mood. Ketika dia mood, berapapun konten bisa dihasilkan. Tapi kalau tidak mood, tidak moodnya, biar apa disuruh kan kita bilang tidak bisa. Oleh karena itu yang pertama, tantangan internalnya adalah mood. Yang kedua adalah SDM atau tim. Karena saya sudah punya tim, itu kadang-kadang tim kita yang menjadi masalah. Artinya tidak sesuai dengan visi kita kadang-kadang. Makanya penting bagi para calon-calon kreator di sana untuk kemudian memastikan bahwa kru-kru kita, tim-tim kita itu tahu goals tak mau kemana. Karena kalau dia tidak tahu goals tak, maka dia bekerja dengan caranya sendiri tanpa tujuan yang jelas. Hidup ini kan bukan tentang apa besok mau diupload lagi, apa yang mau dikerjakan, bukan. Tapi hidup ini atau membuat konten ini soal seberapa dampak ini konten yang baru-baru kita bikin. Contoh tadi saya baru-baru upload konten di Instagram dan di TikTok saya tentang kesuksesan. Banyak orang mendefinisikan sukses itu sesuai dengan standarnya orang. Dia jadi orang kaya, motongi kaya. Padahal mungkin dia startnya beda. Startmu tidak sama. Jangan kau pernah samakan startmu dengan orang. Ya toh, ada orang menganggap sukses bahwa dengan banyak uang. Bagi saya tidak. Nabila, saya menganggap sukses itu kalau saya punya karya. Ya toh, kenapakah selalu mau dilarikan ke materi? Memang penting, tetapi sekali lagi beda-beda setiap orang. Makanya jangan justifikasi, kau belum sukses karena belum banyak uangmu. Kau belum sukses karena belum banyak mobilmu. Oh tidak, bro. Ada orang tidak ada mobilnya, tapi bahagia keluarganya. Ada orang banyak uangnya, tapi berantakan keluarganya. Ini contoh sederhana. Kira-kira gitulah. Jadi tantangannya di situ eksternal dan internal. Kak, nah kembali ke masa-masa kuliah nih. Ya. Ada nggak hal menarik selama berkuliah dengan Unhas yang paling berkesan bagi Kak Rizal? Yang paling berkesan adalah banyak sekali kalau itu. Yang pertama ketika waktu saya wisuda. Ketika saya sudah dipanggil oleh rektor. Nah waktu itu Prof. Idrus Patorusi, saya masih ingat. Mudah-mudahan Prof ini nonton. Ketika Prof. Idrus Patorusi panggil saya naik ke podium,
10 menit mau ditutup wisuda saya dipanggil. Padahal saya bukan wisuda yang terbaik Nabila. Bukan yang beri-PK tinggi dan tidak dapat juga beasiswa. Tapi saya adalah mahasiswa yang difavoritkan oleh rektor. Nah ilah saya 7 menit saya pidato, saya upload di YouTube dan itu berpantun dan gara-gara itu kemudian saya dapat beasiswa. Itu berkesan sekali karena saya berkaca-kaca situ, nangis di situ karena saya minta terima kasih kepada orang tua saya waktu itu. Yang kedua kesan ketika saya berkomunitas, bikin komunitas pantun dan alhamdulillah komunitas itulah yang mengantarkan saya untuk keliling kemana-mana, yang bahkan kemudian saya mewakili Indonesia dalam ajang internasional pantun festival di Kuala Lumpur Malaysia waktu itu. Alhamdulillah. Kesan yang selanjutnya apa waktu dipanggil sama wakil rektor 3 Pak Nasaruddin Salam waktu itu ditegur gara-gara saya menempati sekretariat di Unhas, kantornya kami komunitas pantun, karena tidak dikasih sekret karena bukan UKM. Jadi kami sebenarnya komunitas ilegal. Akhirnya cari tempat kosong di depan sekretnya identitas. Itu bekas WC. Saya tempatilah itu. Saya cuci itu WC sampai bersih. Padahal itu tempat sampah sebenarnya. Saya cuci, namanya kita ini orang kreatif, anak seni. Bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya. Tiba-tiba gara-gara menempati itu 2 hari ada laporan. Akhirnya saya dipanggil sama wakil rektor. Padahal wakil rektor ini akrab sekali sama saya. Tapi kemudian saya dimarah-marahi. Ya itulah mungkin anak-anak seni. Prinsipnya adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu makanya tidak izin waktu itu. Tapi gara-gara itu akhirnya diizinkan. Karena berapa kali saya menyurat tidak dikasih izin. Lebih saya tempatin memang. Ya itulah salah satu nakalnya orang seni. Apalagi ya waktu demo, waktu tawuran ya dengan anak teknik. Waktu demo juga kejar-kejaran dengan polisi, ya macam-macam lah. Ya seperti itulah kira-kira. Termasuk juga persoalan asmara saya banyak mendapatkan di UNAS kira-kira gitu. Nyaman. Wah. Nah, mungkin bisa nggak diceritakan Kak bagaimana kehidupan kecil seorang Kak Rizal Jamal hingga menjadi seperti seorang Rizal Jamal yang seperti saat ini Kak? Kalau cerita kecil saya itu dan Nabila agak suram sebenarnya karena saya tidak seperti anak pada kebanyakan. Pertama waktu saya kecil sebenarnya saya tidak terlalu diharapkan lahir. Kira-kira begitulah. Jadi kalau cerita ini panjang ceritanya sebenarnya. Jadi saya merupakan keluarga dari broken home. Ya jadi bapak mama saya sempat pisah, sempat cerai. Tapi yang membuat kemudian orang tua saya itu kembali bersama gara-gara saya punya prestasi waktu saya sekolah di pesantren. Nah itulah yang membuat kemudian orang tua kembali berpisah. Jadi buat teman-teman di sana mungkin juga dari keluarga broken home, jangan khawatir bro. Hidup itu akan selalu indah selama kita punya usaha dan doa. Jadi alhamdulillah kembali lagi orang tua dan saya korban bullying. Saya korban bully, teman-teman SD saya tahu pasti. Saya dibully kalau dulu di kelas ada istilah namanya anak bawang. Saya termasuk anak bawang itu. Yang paling kecil, pendek, kurus, hitam. Saya itu. Yang kalau mau duduk ditarik kursinya jatuh di lantai. Yang gula-gula karet ditaruh di kepalanya supaya melengket itu gula-gula karet di rambutnya saya itu. Yang dikuncikan dalam WC saya itu. Kira-kira seperti itu. Kalau masa-masa kecilnya bangkit kemudian ketika orang tua saya meminta saya untuk, karena kan saya anak satu-satunya, meminta saya sekolah di pesantren. Yang notabene waktu itu saya tidak mau karena teman-temanku semua itu kuliah di sekolah negeri, kuliah di sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah favorit. Kenapa saya kasih masuk pesantren di Makassar lagi, sendiri lagi? Ya sudah. Akhirnya kemudian saya masuklah di pesantren di Makassar dan alhamdulillah sekolah di sana dan mendapatkan juga pengalaman yang begitu betul berharga, dan disitulah Rizal Jamal berubah yang dari before menjadi after. Disitulah prosesnya. Ternyata Allah kasih saya kemampuan di bidang linguistik, kecerdasan di bidang linguistik. Cepat sekali saya menghafal, terutama di bidang bahasa dan sastra. Itulah kenapa saya masuk di sastra, karena that's my hobby, itu hobi saya. Walaupun awalnya jurusan saya pertama itu adalah HI, hubungan internasional, International Relationship Department di Sospol, tapi tidak lulus. Ternyata lulusnya di sastra, dan begitu betul-betul saya nikmati. Jadi itulah kurang lebih masa kecil perjalanan yang saya kira semua orang punya ceritanya masing-masing. Mungkin Nabila juga punya cerita unik kecilnya masing-masing, dan pastikan bahwa itu adalah bagian karunia yang paling terindah yang pernah Allah kasih. Seandainya mungkin cerita hidup pun tidak begitu, mungkin saya hari ini bukan siapa-siapa. Tetapi karena saya punya cerita begitu, akhirnya saya mencoba untuk selalu bangkit. Dan karena dari waktu saya kecil saya sudah menetapkan 10 tahun muka jadi begini, 15 tahun ke depan muka jadi begini, 20 tahun muka jadi begini. Persoalan terwujud atau tidak itu tidak ada urusan, itu urusannya Allah. Saya cuma disuruh berusaha sama Tuhan. Allah bilang, jangan kau urusi kerjaanku, kau manusia kok dan saya Tuhanmu, saya yang tentukan hasilnya, yang penting berusaha kau dulu. Kira-kira Tuhan mau bilang begitu ke kita. Dan itulah yang menurut saya menjadi perjalanan yang sangat penting. Makanya ketika ditanya,
Saya menghela nafas dulu karena langsung terputar memori ini deh beberapa tahun silam. Dan itu yang sempat saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Nah Kak, ada enggak sih sosok yang memotivasi dalam perjalanan karir Kakak? Sosok yang memotivasi jelas itu pasti orang tua. Orang tua menjadi sumber motivasi paling tinggi karena kenapa? Mama saya tidak tamat SD, bapak saya tidak tamat SMP. Tapi kecintaan dan khawatirnya beliau kepada anaknya ketika pendidikan dia tidak miliki, itu besar sekali, itu tinggi sekali. Makanya beliau menjadi sumber motivasi, terutama bapak ya. Bapak itu rela membuang saya jauh-jauh dari kampung untuk kemudian saya tidak menjadi seperti dia. Jangan seperti saya, nak. Jangan kau seperti bapak, nak. Bapak tidak ada sekolahnya, nak. Makanya bapak hidupnya begini, nak. Rijal harus menjadi lebih dari bapak. Makanya sekolah kok, nak. Jadi orang tua saya tidak punya pendidikan, tapi kepekaan instingnya pada pendidikan tinggi sekali kepada anaknya. Itu sumber motivasi yang pertama. Sumber motivasi yang kedua adalah, ya karena saya pernah dilecehkan. Maksudnya saya pernah dihina, direndahkan. Dan caraku untuk melawan bukan dengan pukul, bukan dengan main fisik, tapi dengan prestasi dan karya. Dengan cara itulah, cara balas dendam terbaik dengan cara itu. Tidak ada yang lain, kira-kira begitu. Wah, saya merinding langsung Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir mungkin, ada tidak pesan yang ingin disampaikan kepada konten kreator dan public speaker di luar sana, dan juga kepada sobat identitas yang sedang menonton video ini? Iya, kalau untuk konten kreator sebenarnya 3T yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua yang mau menjadi konten kreator. 3T. Pertama, menjadi konten kreator itu harus tahu perkembangan tren. Yang pertama adalah tren. Bagaimana Anda mengetahui tren perkembangan dan sebagainya, lalu Anda beradaptasi. Yang kedua adalah Anda tidak hanya cukup untuk mengikuti tren, tapi terampil, punya skill. Itu yang paling penting. Ketika Anda sudah terampil, Anda mengikuti tren, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar dan Anda akan bisa panjang umurnya menjadi content creator. Yang ketiga adalah itu tahan banting. Jangan karena kau bikin konten tidak viral pertama kali tiba-tiba menyerah kok. Itu berarti periksa niatmu. Nah, niatlah yang menjadi bahan bakar kita, kekuatan kita menjadi seorang content creator. Anda tren, Anda ikuti tren, Anda harus terampil dan Anda tahan banting mentalnya. Karena banyak pasti yang lebih bagus daripada kau. Lalu kau lihat orang kontennya lebih bagus daripada kau, lalu kemudian menyerah, kau pace kau berarti. Itu untuk jadi content creator. Tapi secara keseluruhan untuk menjadi anak muda yang bisa mengikuti perkembangan zaman, yang paling penting adalah Anda harus kreatif. Hari ini orang yang kreatif itu pasti ditempatkan dimanapun, pasti jadi. Maka teman-teman yang mau menjadi pemimpin apa segala macam, termasuk Anda wajib memiliki skill yang pertama. Anda harus kreatif. Karena kreatif sekarang dibutuhkan sekali, apapun bidang kehidupan, apapun profesi Anda. Kalau Anda kreatif, apapun jurusanmu bos, insya Allah selalu jadi apa-apa ya kalau dikasih kepercayaan kepada orang yang kreatif. Yang kedua, berkolaborasi kok. Jangan komen solo. Tidak laku sekarang orang jago sendiri. Betul, kolaborasi. Yang ketiga adalah ya cari jaringan seluas-luasnya, punya koneksi. Dan saya terima kasih banyak PK Identitas mengundang kita, mengajak kita kolaborasi. Ini akhirnya ada koneksi lagi terbangun. Betul, karena saya sebenarnya bagian daripada identitas juga. Dalam hal ini tetangganya identitas. Kira-kira begitu. Oke Kak, terima kasih banyak sekali nih Kak atas waktunya yang sangat berharga dan ilmu yang sangat insightful Kak. Nah, oke Sobat Iden, itulah tadi dialog kita bersama Kak Rijal Jamal. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak bisa bermanfaat bagi Sobat Iden semuanya. Saya punya pantun. Oke, silahkan Kak. Ini buat identitas, no? Siap. Saya mau pantun dan sampaikan kepada pendengar dan pembaca identitas. Kira-kira sederhana pantunnya begini. Ke pasar membeli tas, jangan pergi di saat panas. Kalau mau jika berita dan tontonan berkualitas, ya baca dong identitas. Wah, menarik sekali. Siap. Oke Sobat Iden, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Thank you, makasih banyak teman-teman di dialog. Oke.